Baik, terima kasih teman-teman. Jadi di sini saya ingin presentasikan tugas akhir saya, yaitu tugas bukti karya destinasi rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan proses belajar di sekolah. Perkenalkan, nama saya Lewat Putitoma dari SDN 131 Bumbol. Jadi tugas akhir kami ini akan diselenggarakan di sekolah kita setiap minggunya, yaitu dengan judul ini judulnya, yaitu Creative Exercise atau bisa disebut dengan senam kreasi atau senam berirama. Jadi di sekolah kita kan memang ada setiap hari kita melakukan senam biasa, yaitu senam sihat gembira, senam apa lagi? Senam skaje. Jadi gerakan siswa itu terbatas. Jadi di sini di program saya ini saya membuat gerakan siswa itu mungkin sebebas mungkin, ya, sebebas mungkin. Ya, baik, ini saya buat atas latar belakang, yaitu pertama, sekolah adalah tempat meningkatkan kemampuan diri, termasuk kebugaran jasmani pada pembelajaran PJOK, yang menyediakan lingkungan yang menghasilkan sesuai untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kurikulum yang disediakan. Kemudian, Creative Exercise adalah program yang menggunakan dari terbatasnya kemampuan siswa dalam melakukan gerakan senam dalam kebiasaan, di mana dalam program ini siswa diberi panggung untuk menampilkan gerakan senam berirama mengikuti musik. Jadi ini programnya akan dibuatkan setiap minggunya, dan di akhir semester nanti, semester ganjil, kita akan membuat siapa juaranya. Ya. Kemudian melalui program ini siswa terlibat secara aktif dalam mengikuti senam secara bersama dan akan melakukan gerakan yang berbeda setiap minggunya. Kemudian program ini juga merupakan suatu usaha untuk menciptakan dan mengembangkan pola pikir positif kepada siswa serta meningkatkan kemampuan gerak. Oke, ini penelitiannya. Yang ketiga adalah tujuan program. Tujuan programnya itu satu, mampu menciptakan rangkaian kreasi gerak yang indah untuk dilihat. Inilah tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran siswa, yaitu pentingnya menjaga kesadaran dengan senam kreasi. Kemudian ketiga, menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi siswa dengan guru. Untuk capaiannya ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, menciptakan rangkaian kreasi gerak yang indah, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam langkah-langkahnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan mencari referensi gerakan senam kreasi dari berbagai sumber seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian siswa saling bertukar pikiran dalam menciptakan sebuah ide gerakan baru. Kemudian kedua ini membangun kesadaran siswa, yaitu
pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan senam kreasi ini dihubungkan dengan tujuannya tadi, mana seluruh siswa akan terlibat langsung dalam kegiatan senam kreasi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 setiap minggunya. Jadi setiap minggu, misalkan kelas ini masih fokus kelas 5, masih observasi dulu. Bagus nggak kira-kira? Nanti kelas 5, misalkan kelas 5 ada 16 orang, dibagi menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok. Jadi setiap minggu di sini mereka berganti-gantian setiap minggunya sampai habis Desember ini. Kemudian di Januari nanti kemungkinan besar kelas 1 atau kelas 4 sampai kelas 6 akan dibuat secara berganti-gantian, yaitu dengan melakukan kelompok. Tadi pembagian kelompok. Kemudian ketiga, menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi siswa dan guru, yaitu adanya kolaborasi antara guru dan siswa dalam melakukan sebuah gerakan senam. Jadi sebagai wali kelas 4, 5, 6 bisa nanti membantu siswanya mencari gerakan ini. Karena di akhir semester nanti akan kita buat pertandingannya. Senam siapa yang paling bagus. Kemudian kedua, adanya kolaborasi antara siswa dalam menyelaraskan gerakan dengan musik. Ini sudah jelas ya. Oke, kemudian yang keempat yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kemarin di sini kita sudah bahas bagaimana Tombel itu sebenarnya. Jadi di sini saya ingin berkolaborasi dengan guru-guru Tombel yang ada di sekolah kita untuk melancarkan program yang saya buat. Jadi yang satu program ini merupakan kegiatan kokurikuler, yaitu kokurikuler itu adalah kegiatan di luar jam sekolah, Jadi tidak mengganggu mata pelajaran di luar. Jadi ini biasanya dilakukan setengah jam sebelum masuk les pertama. Kemudian kedua, kegiatan ini untuk seluruh siswa SM 103 mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi pesertanya itu adalah siswa kita yang ada di sekolah ini. Ketika kegiatan ini direncanakan dimulai 4 Desember. Nah, jadi seluruhnya akan dimulai di tanggal 4 Desember. Ya, itu masih kelas 5. Kelas 5 yang mau saya observasi dulu. Saya coba dulu, kalau berhasil, kemungkinan besar tahun depan akan dibuat lagi. Dari kelas 4 sampai kelas 6. Berganti-gantian setiap minggunya. Kemudian yang keempat, guru yang bergabung dalam komunitas belajar sekolah akan berkolaborasi dalam program ini termasuk kepala sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini saya tidak sendiri, saya akan minta bantuan yang ingin berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah kita ini untuk menyelaraskan program yang saya buat, yaitu program tugas akhir sekolah kami, yaitu rancangan tindak lanjutnya. Kemudian di sini ada juga asetnya yang saya gunakan, yaitu pertama modal manusianya. Modal manusianya seperti apa? Yaitu ada sekolah. Itu nanti sebagai pendukung pelaksana program. Kemudian guru PJOK, yaitu sebagai fasilitatornya. Kemudian guru bidang atau wali kelas itu nanti sebagai penilai kepada siswa-siswa kita yang melakukan senam.
Kemudian ada di situ murid sebagai pelaksana program. Kemudian yang kelima, orang tua wali. Di sini saya menggunakan orang tua wali sebagai mentoring yang dilakukan di rumah. Jadi semua warga yang ada di sekolah ini saya libatkan. Kemudian ada juga modal fisiknya, yaitu yang pertama lapangan, yang kedua pengeras suara atau speaker, yang ketiga laptop. Baik, kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama adalah modal manusia tadi. Kemudian modal fisiknya. Yang ketiga modal lingkungannya. Itu yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik, ini adalah rencana evaluasinya. Jadi dalam rencana ini kita melalui observasi langsung pada proses pembuatan gerak melalui refleksi dari peserta didik. Jadi peserta didik melakukan refleksi apakah sudah mampu membuat gerakan. Kemudian yang kedua, di sini penilaian hasil kegiatan. Senam kreasi siswa dilakukan oleh guru yang paham seni tari. Jadi nanti kita akan menentukan 1 sampai 3 orang guru yang akan menjadi tim penilai. Kemudian ketiga, di akhir semester 2025 nanti akan diadakan perlombaan. Itulah tadi yang saya sampaikan, akan diadakan perlombaan antara kelas, yaitu kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ini adalah yang terakhir, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, kesulitan dalam membuat gerakan. Dikarenakan karena masih tingkat SD, jadi daya tangkap masih terbatas. Itulah tantangan yang pertama nanti yang akan kita hadapi. Jadi diharapkan kepada guru-guru yang ahli tadi, yang kesenian atau mulok, nanti bisa dijadikan sebagai tim penilai. Kemudian kesulitan kedua, yaitu dalam menjelaskan gerakan dengan musik. Itulah yang tantangan keduanya. Kemudian yang ketiga, konsistensi dan keberlanjutan program. Dan yang ini yang paling besar. Konsistensi kita dalam melaksanakan program ini ke depannya. Tapi mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi, program ini akan berjalan dengan baik. Di sini saya buat solusi untuk kemungkinannya, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendukung program. Kemudian bimbingan buat kelas terhadap siswa yang mengikuti program. Kemudian memberikan referensi terhadap siswa yang mengikuti program YouTube dan sosmed lainnya. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan untuk wali-wali kelas ini, mudah-mudahan bisa membimbing siswa-siswanya dalam menyelaraskan gerakan dengan musik. Karena di senam kreasi itu dia gerakannya tidak terbatas lagi, bisa bergoyang-goyang. Kemudian di sini saya juga membuatkan SK penugasan kepada tim program kreatif eksersis. Jadi nanti di akhir saya juga membuatkan SK penugasan untuk tim yang masuk nanti di program RTL saya ini.
Oke, terima kasih. Jadi inilah hasil presentasi program berbasis proyek yang akan saya jalankan sampai akhir semester nanti. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu bersedia berkolaborasi dengan saya untuk melanjutkan program ini supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi.